Oke, sekarang kita akan coba bahas pohon biner terurut atau binary search tree atau lebih singkat lagi BST. Adalah sebuah pohon biner struktur data yang memiliki sifat sebagai berikut. Setiap simpul atau node memiliki sebuah nilai atau value. Nah, ini node atau simpul memiliki sebuah nilai atau value. Nah, sebenarnya nanti apa juga ya, dia juga punya referensi ke node left dan node right. Jadi nanti selain value dia juga punya referensi ke node sebelah kiri dan kanan. Oke, pohon kiri dari sebuah simpul atau node hanya memuat nilai lebih kecil daripada nilai simpul. Oke, yang di sebelah kiri ini yang lebih kecil daripada node di atasnya. Misalkan 3 ini lebih kecil daripada 8, 1 lebih kecil daripada 3. Nah, yang sebelah kiri ini. Nah, ini node sebelah kirinya juga. Oke, di sebelah kirinya itu lebih kecil daripada ininya, node di atasnya atau rootnya lah. Oke. Nah, pohon di sebelah kanan, yang di sebelah kanan dari sebuah simpul hanya memuat nilai lebih besar atau sama dengan nilai dari simpul. Nah, misalkan simpul atau node 10 lebih besar daripada 8. 14 lebih besar dari 10 gitu. 13 lebih kecil dari 14 tapi ya lebih kecil daripada 14 gitu ya. Kalau misalnya lebih besar daripada 14 dia taruh di kanan. Jadi gitu. Kiri yang kecil, kanan yang besar. Nah, jadi gitu nanti mekanisme insertnya. Misalkan kita mau insert 7, oke, nanti dicek nih dia dari node-nya. Oke, apakah 7 lebih kecil atau lebih besar daripada root-nya gitu kan. Kalau lebih kecil, dia geser ke kiri. Nah, cek lagi dengan si simpel yang ini. Apakah 7 lebih kecil atau lebih besar daripada 3? Lebih besar, oh dia ke kanan. Cek lagi dengan 6. Apakah 7 lebih kecil atau lebih besar daripada 6? Oh, lebih besar. Nah, berarti dia ke kanan. Nah, gitu. Jadi nah ini kan value-nya 7 nih kan. Nah, berarti left dan right-nya ini 0, referensinya nil. Nah, nanti akan diisi oleh misalkan kalau ada data baru. Gitu. Pusing nggak? Pusing. Oke, sekarang kita coba implement menggunakan base permohonan gue. Oke. Nah, di sini gue udah siapin si node ya. Dia memiliki value yang tadi. Value-nya bebas. Kalau mau string boleh, mau interface boleh gitu ya. Nah, kita integer aja deh. Integer, oke. Kalau string nanti gimana ya cara cara compare-nya nanti. Ya juga ya. Integer aja deh, integer. Ini leftnya node ya, referensi dari node. Kemudian right-nya juga. Ini ada BST yang dalamnya ada root. Nah, nanti kalau kita initial BST, maka rootnya ini paling atas disimpan di BST. Nah, kemudian ini init list untuk instansi BST-nya. Oke, sekarang kita mau bikin ini ya, metode untuk insert. Oke, func dari si BST ya, B boleh BST. Nah, kita pakai metodenya namanya insert. Oke, metodenya namanya insert. Di sini kita minta value-nya berupa integer. Oke, kemudian B. Nah, karena nanti si insert, nah metodenya ini bisa menggunakan ini ya iterasi atau rekursif ya. Jadi ada dua pilihan nih. Yang sekarang ini kita pakai yang iteratif aja biar lebih mudah. Oke. Nah, jadi nanti biar nggak terganggu, nanti biar kita bisa bongkar pasang dengan si rekursif, kita bikin aja metode baru yang namanya insert juga ya, tapi i-nya besar deh untuk membedainnya ya. Untuk membedakannya, i-nya besar. Insert, nah apa kita insert? Kita masukkanlah si root-nya. Nah, kita masukkan root-nya ke dalam, nanti biar diproses, kemudian value-nya ini. Nah, gitu. Sekarang kita bikin metode untuk ini. Untuk si insert yang gedenya nih. Insert. Nah, gini, dia tadi terima terima node. Oke, referensi node, kemudian dia juga punya value integer. Oke. Nah, gimana idenya nih? Pertama, kita cek dulu. Ini kan root-nya yang dimasukkan ya, root. Kita cek dulu nih, kalau misalkan node.root kayak ini, node-nya kan emang root ya. Kalau misalkan b.root, boleh ini sih, boleh juga kalau kita panggil langsung aja ya, kita panggil root-nya dari si b. Jika root-nya itu sama dengan nil, oke. Jika sama dengan nil berarti root-nya kosong ya, belum ada isinya. Maka kita set lah data baru itu ke dalam root-nya. Oke, kita set data baru itu ke root-nya. B root kita set dengan node. Oke, set dengan node. Nah, dia tipenya pointer ya. Nah, node. Datanya apa gitu ya, value. Berarti value-nya masukin deh value yang ini. Nah, value ini. Oke, udah siap.
siap ya. Nah itu kondisi ketika rootnya 0 atau kosong. Nah kemudian jika node-nya ini lagi ya, node-nya ini kan node yang dilempar itu kan root. Jika node itu sama dengan nil, nah berarti kita return aja, berarti dia tuh belum instant ya, karena masih 0 gitu kan, node-nya tuh masih 0 gitu. Oke, paham? Sip. Nah sekarang gimana idenya nih? Nah idenya adalah ketika tadi kan kalau kita mau masukin data ya kan, kalau kita mau masukin data kita cek dulu kan, kita cek node-nya dia ke kiri atau ke kanan dengan cara membandingkan. Nah jika value-nya yang kita masukkan itu lebih kecil daripada node value, maka dia sebelah kiri. Kalau misalkan lebih besar daripada value node ini, dia sebelah kanan. Nah gitu pun seterusnya. Oke. Nah jadi nah gini. Oke, jadi pertama apa nih? Pertama kita lakukan perulangan. Oke, kita lakukan perulangan secara terus menerus selama node-nya itu nggak sama dengan nil. Nah kemudian baru deh kita cek di sini jika value-nya itu lebih kecil sama dengan, nah lihat tadi ya, kecil sama dengan si node.value, kita ambil value dari si node-nya. Jika lebih kecil maka node-nya node-nya kita isi dengan si node left, jadi dia ke kiri terus gitu. Nah kalau else maka node-nya di sebelah kanan, nah node-nya pergi ke kanan. Nah gini berarti kan ketika node-nya nggak sama dengan nil, jadi kalau node-nya udah nil maka dia keluar dari blok ini, dari blok yang ini. Oke, ini bercantik. Maka dia keluar dari blok ini kalau misalkan node-nya udah nil. Nah kita mau node sebelum nil itu kita ambil. Nah caranya gimana? Nah misalkan kita bikin di sini var terminal atau terminal ya, terminal aja, terminal node misalkan ya, terminal node ya, ini juga node ya, tipenya node. Nah di dalamnya kita set terminal node sama dengan node. Nah jadi nanti kalau misalkan ininya udah nil ya, berarti terminal node-nya disimpan di sini. Node sebelum nil itu disimpan di terminal node gitu. Nah kemudian kita cek di bawahnya, jika value value-nya itu lebih kecil sama dengan terminal.value. Nah kita cek terminalnya tadi, kemudian kalau lebih kecil sama berarti dia sebelah kiri ya. Terminal node.left kita isi dengan node baru yang value-nya value. Udah deh. Kalau else ya, nah kalau else berarti terminal node.right kita isi ke sebelah kanan node yang sebelum nil yang ini. Berarti di sini kita ambil node-nya, node, pointer, reference maksudnya. Pointer itu kan ini, tipe data pointer, isinya reference gitu maksudnya. Value. Nah gini, terus bawahnya kita return aja, atau enggak itu nggak apa-apa, return aja deh. Nah mudah ya, jadi kita ulang lagi. Kalau kita insert, kalau rootnya 0 maka kita set 0. Kalau node yang dimasukkan rootnya ini 0, berarti kita return aja deh, kita kembaliin. Kemudian di sini kita looping secara terus menerus, kita iterasi ya. Node-nya selama node-nya itu nggak sama dengan nil, maka kita cek di dalamnya nih, kalau value-nya itu lebih kecil sama dengan node value yang sekarang, maka ke sebelah kiri. Kalau lebih besar maka ke sebelah kanan. Nah nanti kan ini tuh akan lepas gitu ya kalau node-nya itu udah nil. Nah kalau node-nya itu udah nil, kita nggak bisa track gitu kan, node sebelum nil itu yang mana gitu. Nah makanya kita bikin di sini terminal node. Kita bikin di sini terminal node untuk sebelum ini berakhir, terminal node sebelum nil ini udah diambil gitu ya. Nah gitu, misalkan kita masukin 7 gitu ya, kita mau masukin 7 kan, kita apa nih kan, cek sini. Nah di sini ketika dia cek misalkan ya, kita ini kan ke kanan nih ya kan, bentar, iya dia selama nggak nil ya, berarti dia terus menerus ke kanan misalkan. Nah udah ke kanan nih kan, nah berarti sebelum 0 itu kita ambil yang sebelumnya. Nah kita ambil yang sebelumnya berarti 6. Setelah kita dapat yang sebelumnya, berarti di terminal node baru kita cek di sini. Kalau kecil sama, kita ambil kita taruh di ke sebelah kiri yang sini. Nah kalau 7 tadi kan, nah berarti kita taruh di sebelah kanan. Nih berarti kita taruh di sebelah kanan
not dari yang sebelum terminalnya nih. Ini terminalnya nih ya. Nah, berarti kita set di sebelah kanan kalau value-nya 7. Karena 7 lebih besar daripada not ininya. Simple atau not sebelumnya. Oke. Gitu. Bebelit ya. Itu untuk insert. Nah, gimana cara kita mencari ya? Kalau kita find sebuah value misalkan. Nah, gimana cara menulisnya tuh? Aduh, serondan. Nah, sama ya ini. Oke, di sini kan ganti aja jadi find gitu ya. Nah, berarti di sini find. Nah, kita bikin metode ini namanya find. Nah, kalau find ini gimana? Ya sama ya. Pertama apa dulu nih? Kalau find berarti kita cari bentar, ini kan kembalinya kalau kita cari harus boolean atau value nanti ya, atau error. Boolean error aja deh ya, error kalau tidak jumpa kita return aja error. Nah, berarti di sini kita find kan kita tampung aja dulu di not, misalkan not yang jumpa atau found gitu ya, found. Nah, gini. Oke, berarti di sini error karena nggak ada tipe notnya. Nah, gini. Kita cek di sini jika fontnya itu sama dengan nil. Nah, berarti nggak jumpa kan? Kita return aja error fmt, error format. Ups gitu ya. Value-nya nggak ketemu gitu ya. Di person integer d ya, not found. Ya, not found ya, not found in tree misalkan. Di sini kita masukkan si value-nya. Nah, kalau jumpa berarti kita return aja nil. Berarti nanti ketika kita panggil ini kita cek ya, kalau errornya ada berarti dia tuh nggak ada value-nya nggak ada di tree. Kalau ada kalau nil berarti value-nya ada di tree. Oke. Nah, kemudian di bagian find logicnya lagi nih, cek dulu jika notnya itu sama dengan nil. Iya ya, tadi kita panggil juga notnya, bantai aja lah, tambah aja notnya di sini. Kita panggil aja root yang ketika panggil ini mana rootnya gitu ya. Panggil root, di sini juga root. Oke, gini. Jika notnya itu sama dengan nil, kita return aja nil kayak tadi bisa. Nah, jika misalkan not value-nya itu sama dengan jika not value sama dengan value-nya, jika not value yang pertama ini sama dengan value-nya, maka kita return aja si root. Oke, kita return si root-nya. Nah, kemudian kalau misalkan if value-nya itu lebih kecil daripada not value, kalau lebih kecil berarti dia ke ini tidak apa-apa nih, kita rekursifin aja. Jadi kita terus cari ke not sebelah kiri ya, not sebelah kiri. Nah, kalau enggak gimana? Enter. Oke, berarti ke kanan. Nah, berarti kiri-kiri terus sampai ketemu ini. Nah, kalau sama kembaliin rootnya gitu. Kanan terus gitu ya. Kanan. Nah, kalau ketemu not value-nya sama dengan value, kembaliin aja root. Gitu. Oke. Ada error nggak ya? Not. Oke, aman, kayaknya aman ya. Nanti kita tes. Nah, bonus. Gimana cara kita in order? Nah, ini pelajaran kemarin nih. Pelajaran SD ya. Gimana cara in order, pre-order gitu ya. Iya, ada enggak ya? Iya, rasanya tadi udah di-download loh. In order, lah. Nah, ini gimana cara kita menelusuri atau traversal si tree. Kalau in order ya, in order ini 410. Nah, in order ini mulai dari kiri, ininya kiri, rootnya yang bagian ini, kemudian kanan, kiri atas kanan, 4, 10, 12. Oke, lanjut lagi 15 ya, ini kirinya 15, 18, 22, 24.
Nah gitu, kiri atas kanan, kiri atas kanan, kiri atas kanan. Kalau pre-order mulai dari atas kiri kanan, 25 15 10 4 12 gitu ya, 22 19 24 gitu. Nah kalau post order dia 4 12 dia kiri kanan atas. Nah ini mudah nih kalau kita pakai kursif nih. Oke, in order itu yang lagi ya, in order berarti left kiri atas kanan, kiri atas kanan. Kalau pre-order atas kiri kanan, kalau post order kiri kanan atas. Nah gitu. Oke, kita coba implement. Pertama kita coba yang pre aja dulu ya. Ini kita copy terlalu panjang. Oke, pertama in order aja deh. In order. Nah, in order. Berarti di sini kita panggil ya in order. Kita di aja, i-nya basic gede ya. Duplikat. Ganti jadi gede. Oke. In order tadi kan, nah ini mudah aja ya. Jika notnya nggak sama dengan nil, jika not yang kita kirimkan itu nggak sama dengan nil, maka kita in order. Kita panggil masih in order. Jika notnya itu nggak sama dengan nil, maka kita tadi in apa rasanya? In 4 10 12 kiri atas kanan. Oke. Berarti kita kursif nih in order ke sebelah kiri. Not ke kiri, kita ke kiri terus ya, kiri. Ini i-nya gede ya. Kiri terus. Nah, kemudian kita print yang di bagian tengah gitu, not value. Berarti kiri terus. Nah, baru print yang di bagian tengahnya. Ini koma atau enter ya. Ini enggak kasih enter lah. Nah, kemudian baru ke kanan. Nah, itu mirip-mirip ya dengan yang tadi. Berarti kita kopas aja deh. Ini kopas, duplikat. Ini jadi pre dulu atau post? Pre aja deh. Pre-order. Ini juga pre-order. Ini juga pre-order. Ini juga pre-order. Oke. Nah, pre-order bedanya cuma gini. Kalau pre-order apa tadi? Pre atas kiri kanan, atas kiri kanan. Nah, kalau pre-order berarti atas kiri kanan. Nah, atas kiri terus kita ke kanan. Nah, gini aja. Kita cukup pindahin value-nya. Oke, dimana kita nge-print value-nya. Duplikat lagi. Terakhir kita yang post order. Post order ya. Ini post order. Ini kenapa error ini? Order, post order. Nah, kalau post order terakhir ya kiri kanan value. Kiri kanan value. Simple, udah deh. Sekarang kita komen nih, udah sembikin tadi tes kesemuanya. Untuk yang testingnya. Oke, save. Ini sama kayak tadi ya. Ini keluar dulu Zen mode. Nah, ini aduh toggle full screen. Nah, ini 25 15. Nah, sama ya, kita masukin data ini, kemudian kita cetak nanti in order, pre-order, post order sama enggak itu membuktikan hasilnya. Kemudian kita find nih. Oke, sekarang kita coba tes Goran BST. Nah, in order hasilnya 4 10 12 15 90 benar. Pre-order 25 15 benar. Post order 4 12 10 benar. Value 2 don't found, berarti kita mau nyari 2 nggak ada datanya. 6 ketemu. 6 mana ya? Value in unfound. Bentar. Oh ini, aduh ini belum kita tukar. 2 70. Ini 70 harusnya nih. Oke, 70. Ini 2. Ini enggak usah lagi lah. Udah di atas dia. Ini 90. Oke, coba run. Nah
Nah ini kan 2 nggak ketemu, 70 ada. Nah 70 nih ada di tree kita. Kalau 90 juga ada di tree kita. Dia data mana nih? Data ke terakhir ya. Nah 90 gitu. BST